Silakan Kain. Kami mengucapkan selamat malam untuk kita yang berada di New Jersey dan selamat pagi dan selamat sore untuk yang di California. Selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita bertemu kembali dengan Jemaat Fisdak dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada malam yang indah ini. Setelah kita sudah melewati hari Sabat, kita masuki lagi hari pekerjaan kita. Biarlah kebaktian atau kabaran sepanjang hari Sabat membawa iman kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan acara kita. Saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pimpinanmu. Kami telah merasakan berkat Tuhan sepanjang hari Sabat yang indah, dan kami telah memasuki lagi hari pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau dapat memimpin kami lagi sepanjang 6 hari dalam segala tugas pekerjaan kami, dan kami dapat memuliakan namamu sepanjang kehidupan kami. Kami akan memulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kami pada malam ini. Biarlah Tuhan Engkau memimpin kami dimanapun kami berada, kami yang di Indonesia, California, ataupun dimanapun yang kami dapat bisa mendengarkan siaran ini. Biarlah Tuhan Roh Suci-Mu dari surga menerangi hati pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan Engkau menaungi Roh Suci-Mu dari surga untuk pendeta muda Tulus Nainggolan. Biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami, berkat-Mu selalu menjadi bagian kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang semakin hari menantang kita untuk lebih melayani Tuhan. Melakukan hal yang tak terpikirkan. Wow. Melakukan hal yang tak terpikirkan. Apa saja yang tak terpikirkan oleh kita? Kenapa sampai judulnya sangat menarik seperti ini? Kita lihat. Ayat hafalannya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Coba kita bayangkan. Apakah ayat ini dapat dimengerti oleh manusia? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ada orang yang tertikam oleh karena kejahatan orang lain. Oh, bagi manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mau ada orang yang mau tertikam oleh karena pemberontakan orang lain. Dia nggak salah. Terus ayat ini lagi dikatakan. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Wow, tidak mungkin. Kalau ini dikasih tahu, wah bodoh itu orang terbodoh di dunia. Kenapa dikatakan orang terbodoh di dunia? Kenapa dia mau melakukan seperti itu? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran hukuman. Jadi artinya mestinya ada orang yang dihukum, tapi karena dia, orang ini seorang yang mestinya dihukum jadi selamat. Wow, itu hanya dalam cerita dongeng. Nggak mungkin. Kalau bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, dia nggak mungkin. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada orang yang menderita demi kesembuhan orang lain. Wow. Ini hanya dalam apa? Cerita hayalan. Kenapa bagi orang bijaksana, orang pintar ini tidak mungkin?
Karena apa? Ini sepertinya bukan sifat alami manusia. Sifat alami manusia adalah, saya punya teman, kalau kami bercanda di waktu kuliah, namanya Rusto. Kalau dia bercanda, sambil bercanda, dia suka bilang dengan logatnya, aku senang, kamu senang. Kamu susah, aku lebih senang. Kalau dia sudah berlogat seperti itu, kami sekelas tertawa-ketawa. Itu sambil bercanda-bercanda, tapi itu adalah alamiah manusia. Alamiah manusia adalah mereka tidak menyukai orang lain senang lebih daripada dirinya sendiri. Jadi ayat ini adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Makanya judulnya pas, melakukan hal yang tak terpikirkan. Apa yang tak terpikirkan oleh manusia adalah jika ada orang yang bersalah, kesalahannya ditimpakan kepada kita. Itu tidak dipikirkan oleh manusia. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Tapi inilah yang tidak terpikirkan oleh manusia. Itulah yang dilakukan Allah bagi kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi ternyata bisa. Bisa karena siapa? Karena ini adalah apa? Sifat ilahi yang dipadukan kepada apa? Manusia. Tapi sekarang itu apa mungkin terjadi? Bisa. Kalau kita mau. Makanya melakukan hal yang tak terpikirkan. Untuk mengampuni orang yang berdosa atau bersalah terhadap kita adalah sangat sulit. Apalagi berkorban bagi orang yang jahat. Yang sudah membuat kita terluka. Itu adalah sangat-sangat tidak mungkin. Sangat berat. Tapi inilah yang Tuhan tuntut dari kita. Mengampuni orang. Kita mau lihat. Ada sebuah cerita yang sangat ekstrim. Yang kita akan lihat di sini. Luk Fook, seorang Kristen. Keturunan Tiongkok. Tergerak dengan belas kasihan terhadap rekan sebangsanya yang menjadi budak di pertambangan Afrika. Dia ingin membagikan Injil pengharapan kepada mereka. Namun bagaimanakah dia dapat memiliki akses masuk dalam bertemu dengan mereka? Solusinya yang dia ambil adalah menjual dirinya menjadi budak selama 5 tahun. Dia dibawa ke Demerara, di mana dia menggali di pertambangan itu dan bercerita kepada rekan sebangsanya tentang Yesus. Lihat. Luk Fook akhirnya meninggal dunia. Namun 200 orang telah dibebaskan dari keadaan putus asa dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini adalah cerita yang ekstrim. Sangat ekstrim. Kenapa? Berkorban supaya 200 orang ini untuk dapat bebas dengan cara menyatakan Yesus sebagaimana ayat inti kita katakan bahwa ada orang yang saat ini mau berkorban untuk kita. Karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Ada orang yang menurut manusia itu tidak mungkin, ternyata ada. Siapa itu? Siapakah dia? Dia adalah juru selamat. Juru selamat yang begitu luar biasa. Karena pengorbanan begitu yang luar biasa bagi Yesus, bagi dirinya. Dan dia sadari itu. Dia ceritakan. Dia mengorbankan dirinya juga. Suatu pengorbanan diri yang luar biasa untuk kebaikan orang lain. Sungguh teladan yang luar biasa. Dengan melakukan hal yang tak terpikirkan. Yaitu rendah hati, mengambil rupa seorang hamba. Yesus juga telah menjangkau yang tak terjangkau. Kita ada orang tadinya yang tidak terjangkau dapat dijangkau. Kan apa? Yesus mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk dapat menjangkau kita.
Anda dan saya dan seluruh dunia terjatuh dan tersesat di jurang apa? Dosa. Tapi Yesus mau untuk menjangkau kita. Di sini ada berapa tulisan pembuat yang saya akan bacakan. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lain dan belakang. Suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Rencana penebusan itu bukanlah buah pikiran yang terakhir. Tapi suatu rencana yang dirumuskan bukan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut dibuat dan didiamkan berabad-abad lamanya. Sejak kapan? Sebelum manusia diciptakan. Allah sudah merencanakannya. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak semula pertama Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtatan setan. Yesus sudah tahu bahwa akan ada pemberontakan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Dan dia tahu, Allah tahu sebagai Allah yang Maha tahu, dia tahu kejatuhan manusia akan apa? Ada. Dia tahu akan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya apa? Pendurhaka itu. Terus apa? Apakah Allah berdiam? Allah mau cut setan? Tidak. Allah membiarkan semuanya berjalan dengan apa? Sesuai dengan alam. Kita lihat apa yang jadi. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu, jauh sebelum dosa. Jadi bukan Allah yang berencana untuk supaya dosa ada, tapi dia tahu itu akan terjadi. Lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Dan dia memberikan persiapan. Sungguh besar kasihnya bagi dunia ini, sehingga dijanjikan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa? Sungguh besar kasih Allah terhadap dunia ini. Kasih Allah seperti saya katakan tadi. Luar biasa Allah itu. Dia mau mengorbankan dirinya. Dia tidak bersalah. Dia tidak apa. Dia mau menanggung kita. Akibat kita. Inilah satu pengorbanan sukarela Yesus. Jadi tidak dibilang, ayo Yesus, Allah Bapa tunjuk, Yesus kamu harusnya. Enggak, sukarela. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga. Dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa. Lihat, pendeta Rantu pernah khotbah. Ada dua pangeran. Yang pertama adalah Mikael, yaitu Yesus. Dan yang satu adalah yang disebut di dalam Alkitab pangeran itu adalah apa? Lucifer. Pangeran dunia. Tapi lihat, putra mahkota itu apakah dia mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota? Tidak. Ia mengembalikan tulisan Romawi katakan apa? Dia apa? Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Luar biasa. Kerajaan Allah, tahta Allah ditinggalkan demi kita. Ini luar biasanya kita punya Tuhan. Begitu kasih. Inilah yang pertama kali Yesus melihat bait suci. Ia melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat. Ia melihat korban yang bergelimangan darah di atas mezbah korban. Bersama dengan orang-orang yang berbakti, ia tunduk berdoa. Sementara asap dupa naik di hadirat Allah. Ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari, ia melihat artinya semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatannya tampak terikat dengan hidupnya sendiri.
Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya dengan tenang dan penuh perhatian. Ia nampak mempelajari sebuah soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Pada saat dia melihat ini semua, dia melihat apa? Tugasnya sudah apa? Semakin dekat. Tugas sebagai apa? Korban. Paulus menunjukkan betapa eratnya Allah telah menghubungkan upacara korban dengan nubuatan-nubuatan yang menceritakan seorang seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Mesias harus memberikan hidupnya sebagai korban penebus salah. Memandang kepada berabad-abad adegan penebusan juru selamat, Nabi Yesaya telah menyaksikan anak domba Allah sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang yang berdosa untuk pemberontak. Bayangkan itu. Paulus sudah tahu, sudah menjelaskan di dalam, kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa di dalam tulisan Paulus ada banyak sekali penjelasan tentang apa? Upacara korban berhubungan dengan Yesus. Kenapa? Makanya di ayat tadi katakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk kita. Dia mengganti. Karena dia itu adalah keputusan yang dia berikan itu adalah keputusan sukarela. Tanpa ditunjuk. Dia menyerahkan tongkat kerajaan. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah realita. Supaya kita dapat dilepaskan. Ini untuk menunjukkan kepada kita semua. Kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Bahwa ada juru selamat. Juru selamat yang dibuatkan harus datang bukannya sebagai raja yang bersifat sementara untuk melepaskan bangsa Yahudi dari penindasan duniawi, tetapi sebagai seorang di antara orang banyak, hidup miskin, tetapi sebagai di antara orang banyak, hidup miskin dan hina, dan akhirnya untuk dinistakan, ditolak dan dibunuh. Coba bayangkan kalau Yesus datang sebagai raja, dari orang yang di bawah tidak akan bisa menerima dia. Tapi Yesus datang dia apa? Sebagai orang biasa. Yang dapat merangkup dari bawah sampai ke atas. Lihat dia. Dia merasakan semua penderitaan kita. Dia harus melepaskan bangsa Yahudi dari penindasan dunia. Tetapi sebagai seorang di antara orang banyak. Hidup miskin, hina, dan akhirnya dinistakan. Ditolak dan dibunuh. Wow. Salah satu hal yang paling sangat-sangat menyedihkan kalau itu terjadi. Yang pernah dialami manusia. Dan Yesus sudah alami itu. Hidup miskin, habis itu dihina, habis lagi itu dinistakan, ditolak, dan dibunuh. Bebannya begitu besar. Juru selamat menubuatkan dalam buku Perjanjian Lama bahwa ia harus menyerahkan dirinya sendiri sebagai suatu korban untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian memenuhi segala tuntutan hukum yang sudah dilanggar. Jadi apa? Dia harus menyerahkan dirinya sendiri sebagai suatu korban untuk apa? Untuk kita. Supaya apa? Memenuhi segala tuntutan hukum yang sudah dilanggar. Di dalam dialah lambang-lambang korban menggenapi korban yang sebenarnya. Dan kematiannya di kayu salib harus memberikan arti kepada segenap peraturan orang Yahudi. Apa artinya? Di dalam lambang-lambang korban ini, disinilah dapat kita bisa lihat korban itu kenapa harus ada. Korban itu menjelaskan betapa jahatnya dosa dan betapa kasihnya Allah. Dan memberi arti kepada segenap peraturan Yahudi. Dan menjelaskan apa itu peraturan Yahudi. Peraturan hukum Taurat itu. Segala hukum Taurat itu intinya kasih. Bukan beban, saudara. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan.
bisa kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Sang pemberi hukum itu sendiri. Sedangkan hukum itu sendiri untuk melindungi kita, menjaga kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Bayangkan, kita selalu menganggap hukum itu sebagai beban di dalam kehidupan kita untuk melakukannya. Lihat apa yang terjadi. Karena hukum itu Yesus harus mati di kayu salib. Untuk tidak mengubah hukum, harus ada korban. Ini sama dengan seperti dalam sebuah pengadilan. Hukum dibuat supaya apa? Supaya diatur semuanya dalam keadaan baik. Andaikan hukum dicabut, apa yang terjadi di Amerika itu? Jika hukum dicabut, apa yang terjadi? Kacau. Jika di satu tempat ada satu tempat yang tidak ada hukum, maka disitulah ada daerah yang paling kacau. Dan pada saat hukum telah diberikan, maka setiap orang yang melanggar pasti akan menerima akibatnya, yaitu hukuman. Dan untuk menyelamatkan orang ini dari hukuman kematian, harus ada yang mengganti. Dengan demikian Yesus mengganti, mereplace. Hukum tidak dicabut, harus ada. Karena itu adalah karakter Allah. Tidak ada perubahan. Hukum itu kekal. Jika hukum dicabut berarti Allah kita berubah-ubah. Karena hukum tidak pernah dicabut. Untuk mempertahankan karakter Allah yang kasih itu, hukum itu sendiri, maka Allah harus memberikan apa? Penggantinya. Pengganti saya dan saudara. Yaitu apa? Yesus. Sekarang, setelah kita lihat apa yang kita baca barusan semua, bagaimana Allah itu luar biasa. Dia mengambil sebuah tindakan yang tidak pernah dipikirkan manusia. Bahkan bagi orang-orang bijaksana, apa yang Yesus lakukan itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Bayangkan, dia melepaskan tahtanya, putra mahkota, meletakkan tongkatnya, menyerahkan tongkat kerajaan itu ke Bapa. Artinya dia membalikan hak dia. Mengambil keputusan menjadi manusia. Habis itu jadi manusia, bukan menjadi manusia terhormat. Manusia yang miskin. Habis miskin dihina lagi. Habis dihina, dinistakan lagi. Habis dinistakan, dibunuh. Luar biasa. Itulah kasih itu. Itulah kasih yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita sudah lihat Allah itu begitu luar biasa. Kasihnya. Pengorbanannya. Yang dia telah lakukan untuk kita. Apakah kasih ini tidak dapat membuat kita tergerak? Apakah kasih ini tidak bisa membuat kita bisa tenang, tidak tenang untuk tidak bercerita? Bayangkan, coba di dalam pikiran kita pada saat ini. Allah melakukan semuanya untuk kita, sedangkan kita yang mengaku memiliki janji itu, memiliki jalur keselamatan itu, memiliki kebenaran itu, mau berdiam diri. Lihat sebuah cerita yang luar biasa yang disaksikan di pelajaran sekolah Sabat ini. Dia tidak bisa tinggal diam. Yang telah merasakan kasih itu, dia tidak bisa tinggal diam. Dia menjual dirinya menjadi budak. Untuk apa? Menyatakan kasih itu ke semua orang. Jadi dia tidak bisa berdiam diri. Bayangkan itu. Apakah kita bisa berdiam diri dalam sedetik? Sedangkan Allah saat ini sangat bekerja keras untuk keselamatan orang lain.
apakah kita bisa berdiam diri? Coba kita pikirkan judul ini. Melakukan yang tidak kita pikirkan. Apa yang kita bisa lakukan? Bersama Tuhan. Apapun bisa kita lakukan. Bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, berjalan bersama Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan berarti mengikuti, menghormati koridor yang ada. Hukum yang ada. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi contoh apa yang Yesus sudah lakukan. Dan pertanyaan, apakah kita sudah lakukan? Kesaksian yang di dalam pelajaran di awal sekolah sahabat itu begitu luar biasa. Berani mau mengambil sebuah keputusan, mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain. Menyaksikan keselamatan untuk orang lain. Tantangan itu setelah diberikan kepada kita saat ini. Pelajaran sekolah sahabat ini akan lebih dalam lagi dibawa oleh pendeta Ranto. Bagaimana Allah begitu luar biasa melakukan apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Kami persilakan. Pendeta Rantung Senior, mungkin ada tambahan? That is very clear, sudah sangat jelas itu. Bagus sekali pengalaman si pelayan itu untuk berkorban sehingga 300 orang menerima Yesus. 200 orang menerima Yesus, dia merendahkan diri. Nah, Yesus Kristus bukan saja 200 orang, tetapi sekian umat manusia yang ada di dunia hingga sampai dia datang. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dia korbankan diri untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Thank you for the message. God bless. Terima kasih Pendeta. Mungkin ada tambahan lagi dari Om Angli atau Elder Ridwan atau saudara yang Zoom. Dek, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada pertanyaan, saya berikan kembali kepada In. Baiklah, kalau kita tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Jika kita ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan untuk memberi komentar di bagian live stream atau Facebook, dan bagi yang ada di Zoom bisa mengangkat tangannya dan dapat memberikan kesaksian yang hal-hal yang akan didoakan. Kami persilakan. Ada yang dari live stream atau Facebook? Oh, ada Tante Miti. Silakan Tante. Ya, Tante. Di unmute you dulu. Terima kasih firman-Nya, sangat menguatkan kita. Terima kasih juga doanya Pak Pendeta kemarin, Reinhard atau Moritz bisa bawakan firman Tuhan dengan baik. Cuma setelah dia khotbah, telepon masuk ke saya, mau telepon dia, tetapi susah, akhirnya telepon ke saya. Dan semua bilang begini ya. Yang lucunya saya ada undang juga orang-orang luar, tetapi yang lucunya yang kasih komentar orang-orang Advent,
orang-orang yang menamakan. Ya artinya kita umat-umat Tuhan. Dan mereka bilang, aduh Mate, itu si Moritz tuh bicara tuh terlalu keras. Terlalu ini. Terus tadi malam saya ngomong dengan dia, Mor, bagus firmannya, tapi kekerasan itu. Nah ini dia Mami, ini dia. Mami tahu sekarang Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Kita harus ceritakan yang sebenarnya, tidak perlu kita tutup-tutupi. Harus kita cerita. Kayak contoh, Mami mau jalan ke sana. Lantas ada lubang di depan Mami. Morris diam aja. Morris ketawain. Oh, biarin masih dia jatuh. Apakah Morris baik? Morris diamin biar jatuh. Dan itu memang sering kata-kata dari pendeta Sanger, Frank Sanger, dia selalu bilang, apapun dia harus kita sampaikan. Jadi dia bilang, apa yang mau disampaikan ini, ya tetapi terlalu ini. Mami tahu. Kenapa? Pasti ini orang Advent yang telepon Mami. Kenapa? Ya justru umat-umat Tuhan yang sering sekali yang komplain tentang firman Tuhan. Mami tahu Morris ngajarin orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan orang-orang ya ada Kristen tetapi dia belum terlalu ini kayak saksi Yehova, apa dia suka ngajarin dia. Mereka nggak komplain, justru Morris kasih kasih PR buat mereka. Coba baca lagi di rumah dan tanya lagi, kita diskusikan ini kata ayat ini. Nah, jadi kenapa kalau orang luar mereka bisa mudah menerima, sedangkan kita Tuhan. Jadi di sini dia bilang, jadi di sini Mami, kenapa? Karena kita masih menyayangi, masih mencintai tabiat-tabiat atau apa yang tadi Morris bilang, masih mencintai kedudukan, masih mencintai pendidikan, nah itu yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Susah untuk, susah dong kalau sampai begini-begini. Sama kayak sekolah sahabat kemarin dia bilang, waduh Ring, banyak kan panggil Ring, kalau apa kata Ring begini-begini saya rasa susah. Tidak ada orang bisa mengini untuk mana. Seperti pelajaran tadi harus mau berkorban. Nah susah dong kalau begini. Mami lihat itu kata-kata dia bilang susah. Kenapa? Makanya Morris kasih ayat orang susah mau mengikuti karena dia masih mencintai apa yang kata Alkitab tidak boleh. Jadi ini anak agak itu tapi memang dia sih tidak peduli, dia selalu bilang tidak peduli orang benci. Yang penting firman Tuhan Morris sudah sampaikan, dia terima atau tidak itu urusan dia. Cuma saya bilang jangan terlalu keras, tetapi dia dari dulu, dari masih SMA dia begitu. Semua anak-anak teman dia tahu dia orangnya seperti itu. Dia enggak bisa diajak, bahkan kakaknya suka bilang kita kan masih hidup di dunia, tetapi dia bilang betul kita di dunia, tetapi kita bukan bagian daripada dunia. Saya pun suka bilang, hati-hati Mor, nanti banyak orang benci, kamu nih terlalu fanatik. Dia jawab apa? Mami harus bisa bedakan fanatik dan prinsip. Orang kalau beragama tidak punya prinsip, susah. Jadi dia selalu bilang Morris tidak peduli. Mami tahu apa dia bilang? Kenapa kamu dibenci oleh dunia? Karena kamu bukan bagian daripada dunia. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa aku lebih dahulu dibenci oleh dunia. Jadi dia tuh nggak peduli, cuma tolong doakan supaya anak ini juga. Tapi saya bingung ya, dia beberapa orang asing, orang Korea, orang apa ikut, padahal dia termasuk tegas. Tetapi kenapa kita umat-umat Tuhan kemarin tuh telepon masuk terlalu keras, terlalu begini. Makanya dia bilang Mami biar aja orang mau ngomong kita tidak perlu, maksudnya mesti makan bubur terus. Kita harus, apalagi kalau umat Tuhan, kita harus makan yang keras-keras. Jadi tolong doakan supaya anak ini juga, ya enggak tahu ya, saya mau bilang jangan terlalu keras, saya juga takut, saya habis marah dia, Morris sudah bisa begini, habis marah saya minta ampun sama Tuhan, apa salah saya menegur anak ini? Jadi tolong doakan supaya dia semakin bijaksana dan yang terutama rendah hati. Jangan dia sombong rohani atau apa, ya doakan supaya dia rendah hati. Terima kasih. Terima kasih Tante Meti. Mendengar apa yang Tante Meti bilang, memang apa yang Rain bilang itu udah benar. Karena kita sudah di akhir zaman. Yang paling sangat dikasihani adalah saat di akhir zaman ini adalah orang Advent. Kenapa saya katakan kasihani?
Karena kalau kita baca di buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, waktu yang paling singkat saat ini diberikan kepada orang Advent untuk bertobat. Dan pintu kasihan yang tertutup duluan bukan orang lain. Orang Advent duluan pintu kasihan akan tertutup. Jadi pada saat ini, waktunya kita sedang dalam penantian, kita tidak lagi bisa bilang, nanti jauh bertobat. Saat ini yang kita harus bertobat. Hari ini, pada saat kita bertemu dengan Yesus, belajar firman Tuhan, saat ini kita harus memperbaiki diri kita. Sudah tidak lagi ada lagi seperti yang dibilang, santai dulu, nanti kita masih di dunia. Tidak. Kita harus sekarang menceritakan kepada Tuhan apa yang sebenarnya terjadi. Kita malah sekarang saya semakin senang kalau ada orang yang bersemangat menyatakan kebenaran dengan begitu lugas. Tidak perlu ada rasa takut. Sebab apa? Kebenaran itu harus dinyatakan dengan tegas saat ini. Ya, makanya dia bilang, makanya Mami tidak usah heran. Kan di Alkitab udah bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ya. Nah itulah kita Mami. Mudah-mudahan, aduh dia kalau sedangkan saya pun kalau dia kasih nasihat sampai kadang-kadang sakit hati, tapi setelah itu udah Mami lebih tahu. Tapi setelah itu saya bilang, Tuhan ampun ini anak masih bagus, masih ada anak mau nasihatin karena memang ya kalau saya mau bersaksi saya cukup banyak menghadapi segala persoalan yang sampai saat suami saya meninggal pun saya masih diperhadapkan dengan masalah. Tetapi puji Tuhan ada Moritz yang selalu menguatkan saya, bahkan pernah dia telepon dari Bangkok, Mami nangis ya? Enggak, Mami dengar ya. Kita kan sudah doakan kita punya masalah. Serahkan sama Tuhan. Kalau Mami menangis, Mami kurang yakin berarti Mami kayak kurang yakin dengan kuasa Tuhan. Sampai dia kasih ayat, dia bilang mintalah dengan iman. Kalau engkau tidak, ya mungkin tidak sempurna dia punya kata-kata, tapi kurang lebih begini. Mintalah kalau khawatir sama seperti air di laut, dia akan diombang-ambingkan. Dan orang yang seperti ini jangan mengharapkan sesuatu. Ingat Mami itu, Tuhan bilang jangan Mami berharap kalau Mami ragu, khawatir. Itulah. Jadi ya saya berterima kasih juga dengan ada anak ini. Cuman ya begitulah saya bilang dia agak keras. Dia nggak mau peduli. Dia bilang, Mami sudah saatnya sekarang orang mau benci. Itu bukan kata-kata Moritz, itu kata Alkitab, bahkan didukung dengan buku Roh Nubuat. Apa yang salah bagi Moritz? Tapi ya tetap kita doakan supaya anak ini juga mudah-mudahan kuat. Karena pernah ada sepupu saya bilang begini, Mate, hati-hati loh. Justru yang orang-orang yang seperti Moritz tahu kuat, dia kalau jatuh jahat dia. Kita bilang gini, kenapa jahatnya? Iya, lebih jahat dia. Terus saya cerita, Moritz, hati-hati loh, kata Tante Heni, hati-hati katanya begini-begini, nanti lebih jahat. Nah, itu kata Tante Heni. Kenapa? Karena Tante Heni pernah baca Alkitab. Cuma mau renungan pagi, malam. Coba setiap ambil kalau kita nonton, kita dengar cerita berjam-jam. Kalau baca firman Tuhan, kita kasih sedikit waktu. Coba ambil waktu itu bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Nah itu dia. Nah anak ini memang agak keras. Saya memang agak kayak contoh juga waktu itu dia lagi baca Alkitab. Saya datang, Moritz ini lihat handphone Mami. Dia cuma ngangguk. Ulang lagi saya tanya, Moritz, coba lihat kenapa ya handphone. Dia cuma ngangguk. Ketiga kali dia tegur, Mami mohon maaf ya. Moritz lagi berbicara dengan Tuhan. Moritz lagi baca Alkitab. Jadi Tuhan Allah itu cemburuan adanya. Nanti ya sebentar Moritz ngomong dengan Mami. Bagaimana kira-kira orang tua sakit hati? Nih anak. Tetapi ya betul saya terlaluan cuma ini. Tapi ya benar apa dia ngomong. Saya juga nggak bisa. Istrinya kan dari GBI. Saya bilang sama istrinya, Moritz, Nena, itu tugas istri tolong bilang itu Sirin jangan terlalu itu Karin tolong jangan terlalu keras. Aduh Mami, Nena nggak bisa itu. Nggak bisa bantah. Karena apa Kak Rin ngomong ada di Alkitab, ada di buku. Jadi biar aja Mami biar aja dia itu enggak apa-apa ya, itu mungkin melatih Nena juga supaya jadi penurut juga sama Tuhan.
Bahkan mereka dibenci dengan keluarganya karena tadinya mereka mau supaya Reinhard ini supaya jadi pendeta di GBI, tapi dia bilang boleh saya jadi itu, tetapi harus apa yang saya dapat, apa kata firman Tuhan. Saya tidak mau diarahkan oleh pendeta ini. Jadi mereka nggak suka. Banyak, ya itu nomor 9 yang betul. Kalau kita melakukan yang benar, banyak orang nggak suka, banyak benci. Jadi sekali lagi doakan supaya anak ini tetap mengabari Injil, tetapi ya dikasih roh bijaksana lah. Saya selalu bilang Mawar banyak berdoa, minta roh bijaksana. Mami yang berdoa, Mawar selalu berdoa bukan mau sendiri, tetapi Mami tahu yang selalu menolak hanya umat Tuhan. Nggak ada orang luar ini, paling dia bilang Ring kok bisa begini, tetapi selalu yang mengatakan terlalu keras, terlalu begini. Jadi doakan supaya anak ini tetap dia mengabari Injil, tetap dia semangat, dan minta supaya dia kerendahan hati selalu ada. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tante Meti yang sudah bersaksi. Dan baiklah, masih ada lagi yang akan kita doakan. Yang di live stream deh. Mungkin pendeta ada tambahan? Atau nanti pendeta. Baiklah, kalau sudah tidak ada, mungkin pendeta Rantung boleh berdoa? Atau? Yang kita akan doakan seperti biasanya, unspoken, lelaki senior. Ada pendeta penyalis? Mayori. Oh, tadi Tante Meti bilang tolong doakan Yuri Kumendong. Iya. Dengan Yuri Kumendong. Oke. Mari kita, jika sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan di malam hari ini sekalipun, di akhir daripada hari Sabat yang indah dan suci, setelah kami menerima begitu banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan, berkat persekutuan dengan umat-umat Tuhan, kami masih tetap memperoleh di penghujung malam waktu New Jersey, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang baru saja dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nainggolan. Kami bersyukur Tuhan karena dari kekuatan dan kekuatan firman-Mu sajalah yang telah memberikan kekuatan yang sejati, damai yang sejati dalam kehidupan kami. Dan ini semua dapat membawa kami untuk memiliki tekad, keberanian untuk menapak di waktu di depan kami yang mungkin seringkali kami tidak ketahui apa yang akan terjadi. Tapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan, jalan yang gelap, lorong yang gelap yang tidak ada lampu sekalipun itu tidak ada artinya karena Engkau adalah terang dunia yang akan membawa kami sampai ke tujuan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami semua dalam kerajaan-Mu yang Engkau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memperoleh selalu kekuatan dari firman-Mu dan kami berdoa Tuhan kiranya ini tidak akan pernah berakhir. Karena pelita dan terang itu akan selalu menuntun kehidupan kami. Kami rindu selalu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami juga datang untuk bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami dapat berdoa, mendengarkan kesaksian Ibu Meti yang sudah bawakan tadi, tentang Moritz dan pengalaman-pengalaman kehidupannya. Kami berdoa Tuhan kiranya kekuatan dan penyertaan surga bukan hanya akan menjadi bagian Ibu Meti, Moritz dan seluruh keluarga mereka, tapi siapa saja yang selalu rindu untuk bersaksi bagi-Mu Tuhan. Kami datang juga untuk membawakan permohonan-permohonan kami, tapi sebelumnya Tuhan ampunilah kami atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami, sehingga permohonan-permohonan ini tidak terhalang. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, kami rindu untuk memiliki tabiat yang Engkau rubah, dan kami rindu untuk dapat memperoleh kuasa dari surga yang akan mengangkat kami, bukan hanya mengangkat kami, tapi dapat membantu kami untuk mengalahkan segala kelemahan, kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah
dinyatakan atau dimohonkan untuk dibawakan, nama mereka untuk disampaikan kepadamu. Kami ingin berdoa khususnya bagi Bapak atau Saudara Yori Kumendong Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Damai surga akan menyertai dia walaupun di masa-masa yang tidak menentu saat ini. Sakit dan hal-hal lainnya yang seringkali membawa kami untuk ragu-ragu terhadap penyertaan-Mu. Tapi kami percaya penyertaan surga saat ini juga akan dapat menjadi bagian Bapak Yori Kumendong. Kami juga terus berdoa bagi saudara kami lainnya. Kami berdoa bagi permohonan-permohonan doa pribadi khususnya yang disampaikan oleh Om Yan dan Tante Sin. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka akan selalu mendapatkan kekuatan dari surga. Mereka dapat, jika Tuhan kehendaki tentunya mereka dapat melihat jawaban terhadap doa-doa mereka. Dan itu membawakan satu sukacita yang besar. Bukan hanya bagi Om Yan dan Tante Sin, tapi kami semua. Kami juga terus berdoa bagi orang tua kami yang ada di mana saja. Bukan hanya orang tua hamba-Mu yang ada di South Carolina, kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan dengan keluarga, orang tua mereka yang ada di Indonesia. Seperti keluarga Nainggolan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai Bapak dan Ibu Nainggolan. Bukan hanya Tuhan, Engkau akan menyertai pendeta muda Tulus dan saudari Iin, Yando, dan Karen yang ada di Amerika, tetapi juga Tuhan akan menyertai Bapak dan Ibu Nainggolan Beauty dan keluarganya, dan Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Siregar. Kami ingin berdoa bukan hanya bagi Dede yang selalu membantu kami dalam acara-acara ibadah online kami, tapi kami ingin juga berdoa bagi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Siregar yang ada di Indonesia. Bagi Samuel, Joanne, dan baby Gabriel, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Seperti Tuhan juga menyertai kehidupan Dede di sini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi Dede. Bukan hanya dalam melakukan tugas-tugas pekerjaannya, tetapi juga pelayanannya yang dia selalu dengan setia lakukan di setiap malam dan di setiap Sabat. Tuhan, berikanlah berkat-berkat-Mu kepada anak Tuhan ini. Dan biarlah dengan berkat tersebut kami selalu akan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dapat melihat kasih surga yang nyata, yang sudah bukan hanya menjadi bagian Dede, tetapi dapat menjadi bagian kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi semua umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama, yang membawakan permohonan doa mereka. Bagi Tante Yeni Poluan, Tuhan kami ingin berdoa bersama-sama dengan beliau. Kami ingin berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi Saudari Evi dan Angel, Saudari Paula Paruntu, Carpenter Paruntu. Kami juga ingin berdoa bersama Saudari Gladys Lasut dalam permintaan doanya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari Daisy Kaligis, Tante Lili Pinontoan yang kami ingin juga sebutkan namanya Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari atau Ibu Jane Asa yang ada di Colorado. Kami berdoa dengan Tante Omi Tuhan yang memerlukan kekuatan surga. Bagi Santi, juga Sander dalam pendidikannya. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan kesehatannya, dengan saudarinya, saudari iparnya, Saudari Yeni Ransun. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna Kawan yang selalu mendoakan suaminya, juga adiknya dan keluarga besar mereka. Kami berdoa kiranya perjalanan anak-anak dan cucu juga akan telah Tuhan sertai dan telah tiba tentunya dengan selamat. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Tante Nona Rumambi, bagi Lili, juga dalam masalah kesehatannya kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan di masa-masa tua mereka. Di masa tua Tante Nona Rumami Tuhan di Washington State. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan lain dalam keadaan sakit seperti Bapak Johan Tambuun. Kami berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan lainnya yang mungkin saat ini hamba tidak sempat lagi sebutkan satu demi satu. Tapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Pendeta Silitonga, bukan hanya Christine juga yang akan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih dalam keadaan berduka. Seperti keluarga daripada Ibu Nita Pando dan Pendeta Kartagi, Tuhan akan sertai. Kami juga berdoa bagi keluarga Pendeta Josian Momongan. Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepada pendeta-pendeta ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami semua yang ada di mana saja. Kami bukan hanya berdoa bagi anak daripada Saudara Didi Sebedius dalam pendidikan mereka, tapi kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka dan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bersama-sama dengan Eti yang mendoakan keluarga besar Sumanti. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan juga menyertai keluarga besar Soputan yang juga terus-menerus mempelajari firman Tuhan. Seperti juga keluarga-keluarga lainnya, keluarga
Monique Waruntu, keluarga Asa Poli, Tuhan, yang juga berbakti bersama-sama. Tuhan, sertai mereka, sertai seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar. Dan kami percaya Roh Kudus sudah akan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kami. Mulai saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan pengharapan Tuhan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta. Baiklah, acara bahasan sekolah sahabat kita pada malam ini telah selesai. Dan kami ucapkan selamat malam untuk kita yang berada di Amerika. Selamat pagi untuk yang berada di Indonesia. Selamat beraktivitas. Dan kita akan berjumpa kembali pada besok malam di jam yang sama 7.30 waktu New Jersey yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Baiklah, sampai ketemu lagi pada besok malam. Tuhan selalu memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.